Bahwa bersosial media di Indonesia bukanlah bersosial media yang bebas tanpa aturan. Kita juga banyak mendengar informasi ada pemblokiran internet di daerah-daerah tertentu untuk mengendalikan situasi keamanan di sana. Dan juga mungkin dari banyak yang kita masih mengeluh mengenai banyaknya hoax, kita termakan oleh hoax ataupun juga mengenai kecepatan internet yang masih cukup menantang ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi kita akan bahas hal itu, kita akan go throughout the session dengan hal yang tersebut. Tapi yang pertama saya akan ke Chief dulu, ya Mbak Ayu nggak apa-apa ya. Karena gini, Chief ini menjabat sebagai Menteri hampir 5 tahun ya Chief. Pada tanggal 20 Oktober nanti genap 5 tahun. Benar ya Chief? Saya pengen tahu gimana rasanya jadi Menteri sama 5 tahun di era zaman sekarang. Terima kasih. Chief Robert, Mbak Ayu, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hampir 5 tahun tanggal 23 Oktober, mudah-mudahan saya husnul khotimah. Alhamdulillah, setidaknya ada 3 kali reshuffle lolos terus gitu kan. Siapa tahu lanjut, Chief. Itu belum lagi yang penggantian karena kasus gitu kan. Jadi kalau berhenti masuk itu udah biasa lah. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial dalam hal ini, saya tanya dulu, siapa di ruangan ini yang nggak punya ponsel angkat tangan? Hah? Punya semua. Jadi door prize ponsel nggak jadi, batal. Data aja Chief, gratis 3 tahun data boleh loh. Orang Indonesia itu pakai SIM cardnya pasca bayar atau prabayar? Prabayar. Sebetulnya yang paling disenangi ada yang ketiga. Apa? Yang tak bayar. Tak bayar itu apa? Kalau kemana-mana, ini semua ini sama nih, anak muda anak tua gitu. Itu selalu ditanya pertama kali ada wifi nggak? Ya kan? Ya yang tak bayar lah yang paling ini. Nah, media sosial berkembang pesat di Indonesia, tidak bisa tidak lagi. Dan pemerintah tidak akan menyetop media sosial. Justru membangun infrastruktur terus menerus. Alhamdulillah Palaparing sudah selesai kemarin Agustus 30 sudah operasi. 3 Palaparing Barat, Tengah, dan Timur. Tahu kan Palaparing? Itu proyek yang menghubungkan semua kabupaten kota dari 514 itu backbone-nya. Jaringan tulang punggung seperti jalan tol Jakarta-Bandung lah. Pintunya tol Bekasi, Cikarang sudah ada. Tinggal kita bangun nanti aksesnya. Tapi tidak ada alasan lagi kita mengatakan bahwa nggak ada aksesnya nanti. Jadi backbone-nya sudah selesai semua. Itu bahkan dari infrastruktur yang lain pun kita sudah siapkan satelit baru. Satelitnya bukan satelit komunikasi, tapi satelitnya bahasa teknisnya high throughput satellite. Itu satelit khusus internet. Di Indonesia belum ada, Telkom nggak punya, Indosat nggak punya. Ya, kali ini justru pemerintah yang melakukan leapfrog, lompatan, karena kita ingin mengantisipasi 5-10 tahun ke depan. Untuk apa? Untuk sekolah. Ya, semua sekolah harus terhubung dengan broadband. Kenapa? Kita harus dorong anak-anak muda kita ini berpikir kritis, harus berani bertanya mengapa atau mengapa tidak. Saya waktu dulu ya kecil, waktu SD, saya SD-nya SD Kristen. Ya, di pagi, siang saya madrasah, jadi sekolahnya 2. Jadi pagi bisa nyanyi batu karang yang teguh, oh kau perlindunganku, bisa gitu. Kalau siang belajarnya sorof, nahu, bahasa Arab kayak gitu. Jadi lengkap ya. Nah saya ditanya kan, 2 kali 2 berapa? 4. 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Saya tanya gurunya, Bu Guru, apa bedanya kali dan tambah? Hasilnya sama-sama dengan 4? Gurunya nanya, jawabnya apa Bu Gurunya? You just shut up your mouth, just memorize it. Iyalah, udah nggak usah ngomong lah, apalin aja. Ini di sekolah yang mana yang ngomong kayak gitu? Enggak, kalau di madrasah kan nggak belajar begitu. Enggak boleh. Lu nggak boleh nanya kayak gitu, Nggak nyampe sana pembahasannya. Nggak bisa, Be. Ya oke, jadi beda, oke. Offside, ya. Apalagi direkam kita. Naluri mancing. Kita itu nggak ngerti kan. Serius ya. Terus ngitung kancing aja, setahun 1, masa sih nggak dapat gitu kan. 5 gitu kan. Ya sekarang alhamdulillah 5. Mungkin menjelang akhir tahun akan ada lagi unicorn. Unicorn yang terakhir kan yang apa? Payment system. Yeah. Jadi kita ada Gojek udah tahu kan, ada Dekakon. Kemudian Tokopedia, Bukalapak, Traveloka sama OVO. Ini unicorn yang Indonesia ya.
yang incorporated in Indonesia. Kalau yang lain ada juga Dekakon yang masuk di Indonesia, tapi saya nggak hitung lah, karena itu bukan incorporated in Indonesia. Nah, jadi pemerintah juga berubah, ya polanya berubah, karena biar bagaimanapun generasi muda kita ada 80 juta millennials, ya, yang menjadi masa depan kita. Kenapa? Consuming class kita sekarang 50 juta, tahu nggak consuming class? Nah, kelas menengah lah, kelas menengah ini orang yang berpikir hari ini saya belanja apa, bukan orang yang berpikir hari ini saya kerja apa untuk makan. Ya, jadi sekarang ada 50-an juta, tahun 2030 ada sekitar 150-an juta, tergantung pertumbuhan ekonomi kita nanti ya, 140-150 juta lah. Di antaranya teman-teman semua gitu loh. Dan ini kalau menurut saya, ini jadi peluang, kalau ada kelas menengah baru, kan 10 tahun lagi lah ya. 10 tahun lagi teman-teman di sini berapa umurnya? 22, masih 17-an. Ya. Chief di sini. Tapi masih pada muda. Milenial ada dua, milenial junior 20 sampai dengan 27, ya, 18 sampai 27 sampai 35. Ya, paling enggak di sini milenial lah semua. Senior milenial, Chief. Nah, kalaupun nanti 10 tahun lagi bayangkan ya. Jadi apa? Justru peluangnya luar biasa untuk apa? Menjadi penggerak ekonomi di Indonesia gitu. Nah, itu sisi yang ekonomi, tapi sisi yang rada sedikit pusing itu ada sisi yang urusan medsos. Saya pernah ditanya sama wartawan kan, ini udah mau 5 tahun. Pak, yang paling susah apa selama 5 tahun jadi menteri? Saya bilang, paling susah adalah pada saat saya memutuskan, seperti Mei kemarin kan, pembatasan layanan data. Satu, memutuskan Papua kemarin. Jakarta kemarin demo nggak ada pembatasan. Ya. Saya lihat itu gila memang, luar biasa gitu ya. Di Papua URL-nya sekarang masih dihitung oleh kita walaupun sudah diaktifkan lagi semua. URL-nya sampai saat ini dipakai untuk penyebaran hoax itu ada 1 juta mungkin sampai saat ini. Gila, paling banyak Twitter. Saya telepon Twitter, saya telepon semuanya gitu. Terus itu di Papua. Ini juga URL-nya banyak nih yang demo kemarin di Jakarta, tapi ya udahlah kita nggak lakukan pembatasan karena manageable lah. Ya, terus waktu Mei setelah pengumuman di KPU ya, yang rame-rame demo itu URL-nya sehari bisa 150.000 yang untuk menyebarkan hoax. Hoax itu berita tidak benar lah ya. Itu kan ada tingkatannya, ada cuman disinformasi. Zaman dulu juga udah ada hoax. Jadi kalau misalkan kita berpikiran 0% hoax nggak mungkin lah. Zaman Nabi Isa hoax ada. Siapa yang di sini yang umat Kristiani? Baca Matius. Ada, nanti saya kasih ayatnya. Ada 2. Zaman Nabi Muhammad ada udah itu yang namanya hoax gitu ya. Ada disinformasi. Kemudian ada yang namanya menghasut. Ada yang lebih parah lagi. Kalau di Islam namanya namimah. Namimah itu mengadu domba. Waduh gila. Gila aja. Nah saya kemarin hari Kamis ya ke Gontor ya, sama Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur. Bu Hovifah kan sedang menangani yang warga yang dari Papua kembali, yang dari Wamena dan lain sebagainya gitu ya. Bu Hovifah minta Pak Rudi matiin aja udah. Kita yang di Jakarta nggak merasakan, tapi yang di sana bagaimana masyarakat kita yang di sana, yang ketakutan gara-gara di media sosial, gara-gara foto, video yang, waduh, yang apa istilahnya, benar-benar sangat menakutkan dan mereka menangis. Udah matiin aja, nggak perlu ada kayak begini, nggak perlu ada media sosial, nggak perlu ada gini. Untuk orang-orang yang akhirnya mereka keluar dari Wamena gitu ya. Betapa ketakutannya dan salah satunya adalah karena media sosial. Kita yang di Jakarta kan orang enak aja kita bilang ya, lu kenapa matiin lu di sana Rut? Nah, pemerintah, Kominfo beserta operator itu sekarang sudah mampu ya kalau kita menurunkan service level atau layanan, kan layanan itu ada layanan data, ada voice, ada SMS. Kita itu yang batasi hanya data biasanya. Ya, itu kita sudah mampu tadinya kan nationwide, kemudian berprovinsi, kabupaten. Sekarang bisa per lokasi. Bahkan di ruangan ini kalau ada BTS bisa dimatiin BTS-nya di sini, bukan dimatikan, diturunkan layanannya. Kita sudah bisa sampai sana karena kita melihat makin ke sini hoax itu bukan makin berhenti.
Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ada 3. Nomor 1 adalah literasi, karena tingkat literasi kita itu boleh dikatakan belum memadai. Di tempat lain di Kokos hari ini ada Netizen Fair 21.000 yang datang. Saya harus ke sana. Itu gerakan siberkreasi. Jadi bukan Kominfo saja, ada 100 organisasi bikin gerakan dengan Kominfo. Itu sampai LSM, CSO, sampai Parvi, tahu nggak? Parvi 56. Nah, Parvi 56. Nah, ketuanya sekarang Yosi. Parvi 56 Iya, kan? Persatuan Artis. Iya, Iya, Parvi film. 56. Iya. Jadi semua bergerak, tapi nggak selesai-selesai karena memang kita juga harus masuk ke dunia pendidikan formal. Di negara Norwegia, di Skandinavia, hoax kan ada juga di sana. Tapi kenapa mereka tidak pernah terganggu? Karena mereka dari SD sudah diajarkan bagaimana menyikapi informasi yang mereka terima. Dari sekolah udah diajarkan. Jadi pada saat mereka sudah dewasa, mereka sudah tahu informasi kayak gini seperti apa. Saya share sedikit yang gampang sebetulnya ya. Kalau terima yang aneh-aneh, delete aja udah. Kenapa? Dulu sebelumnya kalau kita telepon yang bayar siapa? Yang telepon kan. Kalau sekarang maunya kan telepon pakai aplikasi. Katanya aman lah atau apa. Yang bayar siapa? Sama-sama dua-duanya. Iya, yang telepon bayar, yang ditelepon bayar. Ngirim foto, yang ngirim foto bayar, yang nerima foto bayar. Video, yang ngirim video bayar, yang nerima video bayar. Coba kalau kita di grup WA gitu kan, ada 100 gitu ya. Kita masukin informasi yang kadang-kadang nggak jelas gitu ya. Kalau itu fitnah, dosanya rame-rame, kita nyebarin dosa loh. Saya saya sih kadang-kadang juga di grup percakapan gitu ya, buka tutup aja, udahlah, saya katakan isinya nggak bener lah. Gitu. Karena apa? Saya rugi 2 kali, udah dapat informasi yang nggak bener. Gitu ya. Kedua, pulsa saya berkurang gitu loh. Paket saya berkurang gara-gara itu. Yang paling enak ini ke ibu-ibu ya. Kalau saya ke kampung-kampung kan, sambil wayangan kayak gitu ya. Yeah. Saya cerita di Jawa, Mbok, Iko, gimana pakai ini? Yo pakai ini Pak, katanya dia bilang. Oh Mbok, saya bilang hapusnya delete, saya bilang hapus begitu, saya bilang. Karena pulsanya juga berkurang, Mbok. Oh gitu tuh katanya. Karena nggak tahu mereka. Ya, di sini juga belum barangkali nggak aware gitu ya. Bukan tidak tahu, belum tahu gitu. Beda antara tidak tahu dengan belum tahu gitu. Iya. Jadi handphone Chief aja tidak steril dari hoax ya Chief? Iya. Dan saya udah nggak usah terlalu pusing. Delete. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua, tidak hanya Kominfo tapi juga di luar. Karena yang paling berperan itu justru ekosistem di luar. Karenanya nanti insya Allah Presiden sore jadwalnya datang ke Netizen Fair. Itu siberkreasi. Itu ada Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Semuanya bergerak. Karena harus menjadi gerakan. Tidak bisa institusi dikasih uang 1 triliun pun kementerian nggak akan bisa menyelesaikan masalah literasi. Karena ini ada di mana? Ada di masyarakat. Ini namanya siapa? Nah, punya komunitas nggak? Nah, sampaikan apa yang saya sampaikan ke Stefani, sampaikan ke teman-teman. Iya, di IG Stories, di kalau feed. perlu nanti dibuatkan, ada kan ini direkam kan? Iya. Nah, dibuatkan, itu disebarkan nggak apa-apa. Iya. Oke, siap. Walaupun ngurangin pulsa juga. Nah, teman-teman barangkali itu dari saya. Jadi masa depan Indonesia itu luar biasa bagus. Ya. Google sama Temasek baru merevisi upgrade value dari ekonomi digital Indonesia. Saya challenge mereka setiap tahun, saya bilang pasti kamu upgrade karena Anda underestimate ekonomi Indonesia, ekonomi digital Indonesia. Yang terakhir kemarin 130 billion naik dari 100 billion dolar. Apa itu? Ekonomi digital, Ekonomi perputaran digital uang. Indonesia. Ekonomi digital Indonesia. Jadi kalau yang biasa di startup GMV ya, Global Merchandise Value-nya, itu naik terus. Sekarang siapa di sini kalau masih beli sesuatu masih pakai cash, angkat tangan. Yang dicari kan yang cashback-nya paling tinggi. Iya. Sama, jangan teman-teman, saya aja menteri aja begitu. Saya tanya kadang-kadang kan makan sama keluarga ya, bayarnya pakai apa atau cashback-nya berapa? Kan gitu saya. Nggak malu Chief? Nggak malu nanya cashback? Kenapa mesti malu? Kenapa mesti malu? Saya juga biasa, setelah nggak jadi menteri saya juga biasa lagi. Nggak ada bedanya. Nah, bedanya saya diberi kewenangan pakai bolpen boxy untuk nanda tangan sesuatu, itu aja sebagai menteri. Ini kalau hilang ya udah 8.500 perak lah. Nah itu, jadi
Indonesia tidak akan pernah berhenti membangun. Kita itu terlambat membangun. Kita itu government spending-nya terhadap ICT, terhadap GDP-nya hanya 0,1%. Kita tertinggal dengan Thailand yang 0,3% terhadap GDP. Tertinggal dengan Malaysia yang 0,6% terhadap GDP. Kalau per individu, masa pemerintah Malaysia membelanjakan ICT, membelanjakan IT, internet dan lain sebagainya, itu 18-19 kali dibanding pemerintah Indonesia belanja untuk teman-teman semua, per individunya. Itu yang kita mau kejar terus gitu loh. Makanya tadi satelit 1 udah, kita sedang siapkan satelit kedua, satelit ketiga. Yeah. Jadi tidak akan pernah berhenti infrastruktur, dorongan regulasi makin less regulated, ya. Kemudian untuk ekonomi digital didorong terus, anak-anak muda difasilitasi terus, diberi kemudahan-kemudahan. Barangkali itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oh, saya lupa. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, baik dukungan support, kritik atau apa-apa kepada saya selama hampir 5 tahun ini. Jadi mudah-mudahan nanti insya Allah penerus saya juga akan lebih akan lebih suportif lagi kepada generasi muda Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Siapa tahu bukan penerus, Steve. Siapa tahu disuruh lanjut sama Pak Jokowi. Itu kita nggak tahu. Ini nanti pertanyaannya itu sebenarnya di bagian belakang. Tapi saya kan ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, tadi kan memang kunci utama dari menangkal hoax, dari menangkal juga kepanikan massa terkait dengan informasi atau disinformasi di media sosial kan literasi. Nah, Sabang Merauke Foundation kan berjuang di bidang literasi bagi anak-anak. Ya, apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Jadi Sabang Merauke itu singkatnya program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Jadi kita ngajakin anak-anak SMP dari berbagai daerah di Indonesia untuk tinggal di rumah keluarga yang beda agama, beda etnis. Oh, harus beda agama, beda etnis? Harus beda agama, beda etnis. Jadi tujuannya adalah supaya anak-anak belajar soal keberagaman. Siapa? Anak-anak umur berapa? Anak-anak SMP. Dari berbagai daerah di Indonesia kita seleksi. Kenapa? Karena kita percaya separuh pembelajaran tentang toleransi itu adalah soal ketemu. Karena kalau orang nggak pernah ketemu tuh pasti punya prasangka. Jadi kalau udah ketemu, separuhnya lagi tuh critical thinking. Video call nggak bisa? Nggak bisa karena lu nggak kerasa kan. Setrumannya tuh nggak kerasa gitu. Insta live juga nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Bener nggak? Nah makanya tuh jadi susah banget kalau di Itu Indonesia. emang LDR tuh. Iya kan zaman sekarang LDR semakin mudah. Makanya itu jadi susah banget karena Indonesia kan luas sekali. Nah jadi disinilah pentingnya kita ngomongin soal IT. Bahwa IT, media itu sebenarnya kalau saya bilang tuh, kita kadang-kadang bilang lembaga pendidikan terbesar di Indonesia itu apa? UI gitu. Lembaga pendidikan terbesar di Indonesia itu media. Media apa nih, mainstream? Media apapun ya. Kita ngomongin Platform. media TV, media sosial, itu lembaga pendidikan. Ini bayangin aja kalau misalnya anak-anak tuh ke sekolah, itu kan cuma sampai umur, kalau rata-rata anak Indonesia tuh sekolah 8 tahunan, 8,1. Belum sampai 9 tahun bahkan kita. Terus sekolah dalam sehari berapa lama. Kemudian tapi kalau orang nonton TV, saya misalnya orang nonton TV mulai dari 5 tahun sampai meninggal gitu ya. Usia rata-rata Indonesia tuh 71-an tahun. Yeah. Harapan itu artinya hidup. panjang banget durasi kita untuk belajar di TV. Jadi Akan tetapi, nah kan kita tahu banyak sekali informasi-informasi yang belum tentu berkualitas. Belum tentu kalau misalnya cita-citanya pendiri bangsa gitu kan mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Yeah. Jadi media TV baik sosial media itu bisa dipakai untuk sarana mencerdaskan kehidupan bangsa atau sarana membodohkan kehidupan bangsa. Ini bukan ngomongin Metro TV kan? Bukan ngomongin Metro TV. Walaupun juga kita pernah dikatain Metro Tipu. Loh iya, ayo siapa yang ngaku pernah pakai hashtag Metro Tipu di sini? Catat ya, ada Pak Kapolri di atas, taruh di bawah. Nah itu tuh menarik tuh, ya kan gini, pertanyaan saya adalah gini, sesuatu yang biasanya tidak edukatif itu lebih disukai oleh masyarakat dibanding sesuatu yang edukatif. Sebenarnya menurut gue kuncinya itu bukan edukatif apa enggak, tapi menghibur apa enggak. Nah hiburan kan biasanya gini, Mbak Ayu sendiri melihat hiburan di Indonesia edukatif nggak? Rata-rata. Nah jadi ini semoga obrolan kita nih edukatif dan menghibur ya, karena kalau nggak menghibur teman-teman kan bebas untuk pergi gitu. Betul. Jadi menurut gue kita nggak bisa nggak mereka nungguin door prize. Oh bisa juga, HP yang tadi nggak jadi dikasih tadi ya. Jadi menurut gue nggak bisa tuh kita mendikotomikan, tapi gue agree bahwa itu ada lingkaran setan. Jadi antara banyaknya materi-materi yang nggak edukatif dan yang tidak berkualitas yang membuat orang tidak berpikir. Kemudian makin banyak iklan yang masuk, makin banyak media-media yang mengeluarkan berita-berita atau
cerita-cerita yang nggak masuk akal, orang makin nggak bisa berpikir dan seterusnya. Jadi itu jadi lingkaran setan yang membuat lama-lama Indonesia ya nggak jadi lebih cerdas aja. Jadi menurut saya tuh ketika kita ngomongin spending, tentu saja spendingnya juga harus ditingkatkan, tapi juga harus kualitas spendingnya juga harus benar. Jangan sampai kita spending untuk hal yang nggak benar. Jangan sampai orang bisa akses internet, akses media untuk hal-hal yang sebenarnya membodohkan dia. Oke, kita langsung tanya ke Chief. Chief, ini kan berarti kualitas spending dari pemerintah, ya kan, kepada mereka yang Chief katakan tadi terus meningkat. Berarti kualitas spending seperti apa yang diinvestasikan negara kepada masyarakat di sini? Di Kominfo fokusnya kan membangun infrastruktur. Iya. Kita sudah siapkan, sudah presentasikan, saya presentasikan ke DPR untuk 10 tahun ke depan setidaknya 100 triliun. Tapi itu tidak hanya hard infrastructure, harus ekosistem. Artinya apa? Kalau kita misalkan, kami kan udah bangun 4.000 lebih akses internet yang di remote di Papua, di mana. Kalau cuma dipasang akses internet itu tanpa masyarakat diajari, mereka dapat cultural shocks. Bayangkan orang, mohon maaf yang tidak seperti di Jawa gitu ya, di sana tiba-tiba ada internet bisa macam-macam gitu. Jadi sebagian itu dalam bentuk ekosistem. Ya. Dan itu pemerintah tidak bisa melakukan sendiri. Tidak mungkin pemerintah melakukan sendiri. Jadi pemerintah kerjasama. Saya lebih senang dengan yayasannya Mbak Ayu misalkan ya. Bahwa udah Mbak kita bikin join aja. Pemerintah nyediain apa, Mbak Ayu nyediain apa. Jadi lengkap semua. Karena Mbak Ayu kan nggak mungkin menyediakan infrastrukturnya. Pemerintah nyediakan infrastruktur, kerjasama. Nah dan pemerintah juga. Pemerintah mengeluarkan untuk literasi itu banyak. Ini siberkreasi yang netizen fair ini juga bagian daripada spendingnya Kominfo. Tidak bisa hanya infrastruktur, ekosistemnya harus dibangun semua. Ya orangnya, pengetahuannya, yang mengoperasikannya, teknisinya, sumber daya manusia. Tahun ini kita punya scholarship ya, beasiswa 25.000 untuk anak muda. Tahun depan kita 50.000 untuk apa? Agar mereka bisa masuk ke dunia baru dengan teknologi revolusi industri keempat. Jadi orangnya iya, sosialnya iya, kurikulumnya iya. Nggak bisa hanya kita punya ponsel selesai. No way. Kita akan seperti Mbak Ayu, akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, kalau gitu berbicara mengenai kualitas konten nih, Chief. Kita sudah berbicara mengenai infrastruktur. Tapi kualitas konten itu sebenarnya Kemenkominfo pengawasannya sampai di mana kualitas konten, termasuk mainstream dan juga platform? Ya, sebetulnya bebas konten kecuali dilarang oleh undang-undang. Kan gampang begitu aja kan. Kalau tanya kan sama sekarang produk halal apa? Selama itu nggak haram itu halal kan gitu aja. Ya kan ada sertifikasi halal. Udahlah pusing-pusing yang selama nggak haram itu halal udah gitu aja. Ini juga konten juga begitu. Selama tidak dilarang oleh undang-undang apa itu yang dilarang? Satu kaitannya dengan susila, perjudian, yang kayak gitu peredaran obat dan makanan, radikalisme. Nah itu aja. Tapi memang unfortunately kontennya tuh di situs ya yang kita punya. Kominfo kan punya kemampuan crawling ya. Itu crawling apa? Itu kita kasih keyword apa itu keluar situs gitu. Nomor 1 selalu yang paling banyak itu ya mohon maaf yang kaitannya dengan pornografi. Kenapa? Di kita nggak boleh ada undang-undang pornografi. Di belahan dunia sana jadi industri. Jadi tetap aja datang situs baru lagi. Itu mungkin sekarang udah hampir 1 juta kali yang sekarang udah di blokir. Tapi pasti tiap hari ada lagi karena di sana kan memang industri gitu ya. Di sini kita nggak boleh, itu contohnya. Radikalisme, peredaran obat, perjudian juga banyak, peredaran obat, makanan. Nah, itu yang dilarang ya harus itu. Dan yang paling susah susila. Nah, kalau situs pornografi gampang. Ya, itu ada XX atau apa ya, udahlah. Yang kayak gitu udah. Tapi yang dibilang susila, kadang-kadang kan kita lakukan pembatasan akses. Terus dia bilang, Ruth, lu gila. Nenek moyang lu juga dulu juga, mohon maaf ini yang wanita nggak pakai atasan. Ya, itu art, itu seni, Ruth. Kita bilang gitu gimana coba? Itu paling sulit terus terang saya menetapkan. Jadi saya serahkan ke ahlinya. Ya udah kasih aja ke ahlinya siapa gitu loh. Kalau enggak Kominfo semua, emang Kominfo tahu semua, emang Menteri Kominfo tahu bedanya antara seni sama apa namanya gambar mendekati yang asusila atau apa gitu loh. Orang sekarang KUHP aja kan ada kayak gitu ya. Jadi ini undang-undang ribut, apalagi cuman saya menteri gitu kan. Jadi mohon maaf, saya kalau melakukan pembatasan itu memang tidak mudah. Itu yang saya katakan, pekerjaan saya yang paling berat sebagai menteri adalah melakukan
pembatasan. Tapi saya senantiasa berkonsultasi ya ke siapa. Dari sisi agama saya baik ke kiai ya, dari NU, dari Muhammadiyah, saya ke Romo datang. Saya ke Parisada Hindu datang. Kalau yang Buddha, yang anak-anak mudanya saya kenal. Saya tanya sama mereka, ini kira-kira gimana? Ini kira-kira gimana? Karena kalau pemerintah memutuskan sendiri kan bukan yang paling tahu. Makanya balik lagi pendekatannya senantiasa kalau konten itu ya, itu harus ekosistem gitu. Setidaknya terbuka bagi semua memberi masukan sehingga keputusannya yang terbaik untuk masyarakat. Kalau pro kontra udah pasti ada. Ya, disukai tidak disukai pasti ada. Tenang aja kita sebagai manusia, kalau tidak disukai tenang aja. Ya, saya katakan tadi juga, saya bilang saya baru manusia, malaikat aja yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah hanya untuk melaksanakan perintahnya, tidak melanggar perintahnya, dimusuhin sama setan. Apalagi kita manusia kan gitu. Jadi nggak usah khawatir, yang penting pemikiran kita untuk kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat lebih luas. Ambil putusan. Iya. Ya. Jadi nggak marah sama hater-hater di Twitter? Nggak. Dibacain nggak hater-hater? Boleh, silang. Mau dibacain silahkan. Saya juga suka dapat, nggak apa-apa. Saya dibilang tukang blokir lah, dibilang apalah gitu. Dulu waktu saya tutup Telegram, saya itu meme-nya di mana-mana. Darah Rudiantara halal untuk dibunuh, coba. Ya, tapi itu risiko jabatan. Ya udah jalanin aja lah. Yang penting kan untuk masyarakat. Kalau nggak saya tutup, apa yang terjadi? Bisa dibayangkan gitu. Yuk, makasih. Oke, berarti benteng itu penting ya, Mbak Ayu ya. Benteng dari itu norma, moral, pendidikan. Ya. Dan tadi kalau Chief ngomongin soal hoax gitu ya, saya tuh sekarang menemukan banyak fenomena hoax untuk kebaikan. Pernah dengar nggak? Hoax untuk kebaikan. Jadi kalau misalnya pernah dengar tuh kadang-kadang di WhatsApp grup, biasanya kalau WhatsApp grup keluarga gitu ya, ada bapak-bapak, ibu-ibu itu pada ketawa semua tuh kan, ketawa. Ada berita yang kayak kalau minumlah air hangat pakai perasan jeruk nipis di pagi hari ya kan, ketika perut masih kosong, itu katanya bisa meluruhkan kolesterol, mengurangi tekanan darah dan segala macam. Kalau ditanya sumbernya dari mana? Dari grup sebelah. Terus kalau ditanya kan nggak boleh nyebar berita yang belum pasti. Kalau salah mohon maaf, kalau benar alhamdulillah. Ya kan ngelesnya pasti kayak gitu. Karena toh buat kebaikan gitu. Terus atau misalnya barusan kemarin. Jadi misalnya KFC lagi ulang tahun ke-15. Klik ini terus bisa dapat makanan gratis. Terus atau misalnya Adidas lagi penjualan keberapa, kalau klik bisa dapat sepasang. Atau kadang-kadang ini yang muter udah 3 tahun tuh Al-Quran Braille. Ya kan, kalau misalnya mau tahu, mau dapat Al-Quran Braille, silakan kontak orang ini, nomornya di sini gitu. Itu nyebar udah kayak 3 tahun muter terus, padahal udah berkali-kali diklarifikasi. Dan kita tuh kadang-kadang nggak sadar bahwa there is no such thing as hoax untuk kebaikan. Kita merasa kayak ya kan kalau salah mohon maaf, kalau benar alhamdulillah. Karena nggak menjelekan orang. Karena nggak menjelekan orang. Tapi menurut saya ini tuh berbahaya banget buat otak kita. Kenapa? Karena kan ini kalau balik ke premis awal bahwa bahwa media adalah sekolah dan kita menerima berita-berita tanpa difilter, artinya kita melatih otak kita untuk dibablasin aja, buka aja semuanya, terima semuanya, terima yang semua kita dengar sebagai kebenaran. Dan ini kan gawat banget, lama-lama tuh kita nggak akan bisa membedakan loh mana baik mana enggak. Contohnya kayak gini deh. Ini kejadian sama saya sendiri gitu ya, yang ngomong kayak kita harus punya digital literasi dan kayak harus bisa membentengi diri dari hoax gitu. Jadi beberapa minggu yang lalu saya kan kalau di apartemen biasanya ada Mbak Goklin langganan gitu. Nah suatu hari dia nge-WhatsApp, Mbak Ayu, hati-hati. Mbak Ayu biasanya naik Gojek kan? Iya, hati-hati Mbak kalau naik Gojek. Kemarin tuh Mbak, ada mbak-mbak lagi nunggu Gojek di pinggir jalan, dijambret. Sabtu kemudian tarik-tarikan sampai berdarah-darah Mbak dia karena keseret di aspal gitu. Nah sebagai warga apartemen yang baik, apa yang saya lakukan? Membagikan informasi itu kepada warga yang lain, bukan? Warga udah buka WhatsApp grup tuh, warga apartemen yang terhormat, hati-hati karena kemarin ada begini. Udah hampir saya klik send. Iya, hampir. Kemudian saya ingat sama Chief. Oh iya, langsung mukanya Chief terngiang. Kita harus saring sebelum sharing sebentar. Ini belum tentu benar. Belum tentu benar. Akhirnya saya nggak jadi sharing. Nah, tapi kadang-kadang tuh niatannya baik. Mungkin orang-orang yang nyebar air putih pakai jeruk nipis itu niatannya baik.
Tapi kemudian kalau itu nggak benar, itu melatih orang untuk nggak berpikir kritis dan itu gawat banget. Karena nanti kalau misalnya udah sampai pada tahapan polarisasi misalnya, ketika politik, apa yang menurut kita baik itu bisa beda banget dengan apa yang menurut orang lain baik. Jadi kita udah nggak bisa membedakan mana baik mana enggak. Batasannya tipis banget. Menurut saya batasannya kebenaran aja. Kalau nggak benar, jadi baik belum tentu benar. Berarti ini bibit polarisasi. Salah satunya dan makin di-amplify ya. Makin diamplifikasi dengan adanya sosial media, polarisasi, hoax dan segala macam tuh kayak lingkaran yang terus makin saling. Dan juga ditambah dengan sekarang kultur masyarakat yang ingin eksis. Kan banyak yang bilang juga, Chief, ini mohon maaf kalau saya salah. Kemarin yang demonstrasi itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah memang mahasiswa yang benar-benar tahu undang-undang, bisa berargumen dan ingin ketemu. Yang kedua adalah penumpang gelap yang benar-benar memang menunggangi untuk kejahatan, untuk kerusuhan. Yang ketiga pansos. Bener nggak? Yang ketiga bener nggak? Bener ya? Iya kalau bener silakan. Ada pemikiran gitu. Ketiga pansos, datang ke sana, IG stories, foto-foto, bikin konten. Jadi viral. Ya kan, berarti kan gini, kalau misalnya ada pemikiran seperti itu, berarti kan ada kultur masyarakat, gitu masyarakat yang sekarang ingin selalu membuat konten. Termasuk konten WhatsApp, konten media sosial, konten YouTube. Ini kan kultur dunia yang nggak bisa kita sterilkan dari kehidupan zaman sekarang. Makanya tuh orang menurut saya selain diajarin critical thinking harus punya empati ya. Karena ini contoh aja misalnya, jadi salah satu sahabat saya tuh sekarang lagi di rumah sakit habis operasi tumor otak. Dan selama beberapa minggu terakhir itu banyak banget berita-berita yang tersebar di sekitar kami. Berita informasi detail banget tentang kondisi medisnya dia. Yang sebenarnya seharusnya sangat privacy. Tapi bisa-bisanya disebar. Terus ketika kita konfront, kok lu nyebar kayak gitu? Buat kan apa? Jawabannya supaya kita bisa mendoakan. Kan saya bilang ya, Tuhan kan maha tahu ya. Lu ngedoain, nggak perlu tahu informasi detail. Emang kalau kita ngedoain terus nggak detail, malaikatnya bilang kamu informasinya tidak detail, doanya tidak diterima, kan enggak juga. Emang ngisi form ya kalau doa kan, mesti detail. Kan? Kalau ada yang nggak kecentang gitu, ada tanda bintang suruh balik lagi ke atas. Artinya tuh menurut saya lensa berpikir empatinya tuh kadang-kadang nggak dipakai. Dan ini yang kadang-kadang kita ngotot minta akses internet gitu, tapi kita lupa untuk membekali otak kita dengan critical thinking sama empati. Mau ditambahkan nih, Chief? Gatal ya, Chief? Punya pengalaman? Tapi memang masyarakat Indonesia ya, itu tuh pengen eksis. Betul. Banci tampil. Iya. Ini tadi kan disebutkan waktu demo. Jangan waktu demo sih cuman semprot sama air, water cannon atau gas air mata. Waktu bom Sudirman ingat nggak? Ya. Lebih banyak orang apa? Foto-foto, lihat padahal itu polisi di depan Sarinah kan? Itu foto-foto pakai itu terus langsung diupload. Itulah Indonesia. Tapi Indonesia atau dunia? Saya nggak tahu di belahan yang lain, tapi yang pasti di Indonesia saya tahu persis karena menghadapi langsung. Tapi kalau penyebaran hoax jangan khawatir. Saya adminnya kabinet. Di kabinet juga. Mimin ya, Chief. Mimin ya. Mimin ya kabinet. Mimin. Kelebihan Mimin saya bisa bisa kick anggota gitu. Kalau presiden mereshuffle, saya reshuffle deh. Ini grup saya gitu. Itu juga gitu. Hoax yang tadi gitu. Menyebar dan bayangkan. Tapi memang hoaxnya bukan hoax mengenai informasi apa. Kebanyakan apa? Ulang tahun. Ya begitu satu ada menteri ulang tahun, yang lain selamat ulang tahun, selamat tahun. Padahal dia bilang menteri dia, saya ulang tahunnya udah kemarin bulan lalu gitu. Ini di grup menteri ya, Chief? Di grup menteri. Enggak, saya mimin jadi saya tahu persis gitu. Saya kan kumpulkan, saya nggak delete kan itu mimin dokumentasi. Saya bisa keluarkan itu siapa yang mulai gitu. Pernah nggak ada dikeluarin menteri dari grup? Ada. Menterinya masih menjabat? Enggak, karena udah nggak menteri. Oh, udah nggak menteri. Oh, kirain. Udah ditaruh tuh, Mbak. Takut ditanya-tanya lebih lanjut lagi. Oke, berarti Chief sepakat ya gini. Berarti Kemenkominfo itu membangun infrastruktur dengan sedemikian cepatnya dan juga sulitnya, menantang dalam waktu 5 tahun. Percuma kalau tidak digunakan untuk kebaikan. Nah, sekarang berarti kan juga ada contoh-contoh kebaikan seperti Sabah Merauke Foundation dan juga mungkin crowdfunding. Saya kutip di sini, Kita Bisa salah satunya, yang banyak juga dompet-dompet kemanusiaan dari platform-platform gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Ayu sendiri,
Sebagai sebuah dirinya sendiri. Atau kadang-kadang nggak kepikiran aja sih sebenarnya. Jadi mungkin kayak anaknya daftar-daftar Sabang Merauke gitu kan. Itu kan orang tuanya tanda tangan konsen gitu kan. Nggak dibaca. Nggak dibaca, ada fine printnya di bawah nggak dibaca. Kalau kayak kita download tapi langsung agree aja udah kan. Term and references-nya tag I read gitu kan. Ya. Tapi penerimaan masyarakat, sekarang daerah-daerah mana sih yang kemudian menjadi fokus dari pertukaran Jadi pelajar ini? tiap tahun tuh selalu ada daerah-daerah yang pasca konflik. Dan ini menarik karena sosial media kan kalau yang tadi Robert bilang gitu bisa jadi buat ajang menyebarkan kebaikan, buat ajang crowdfunding juga, tapi juga bisa buat ajang ngebully. Kalau tadi Chief misalnya udah cerita kayak pernah dibully pakai meme segala macam gitu. Kalau saya juga lumayan sering gitu. Jadi saya tuh sampai pernah bikin list, mulai dari yang lucu-lucu gitu kan sampai misalnya kayak yang ibu guru yang tidak paham agama. Saya pernah dikatain gitu. Pernah dikatain juga mengumpankan anak pada serigala karena meletakkan anak-anak di rumah keluarga yang beda agama. Pernah juga ditantang berdalil. Terus saya heran juga karena saya nggak pernah bawa-bawa agama juga. Kenapa saya yang ditantang berdalil? Terus misalnya pernah juga diazab. Jadi saya doakan semoga co-founder gerakan ini diazab gitu. Nah itu juga ada. Jadi sebenarnya kita harus siap aja ya, karena kan semua dari kita kan pasti pernah dibully ya, dalam bentuk apapun gitu. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa dunia online itu bukan dunia maya, dunia online itu dunia nyata yang online. Kita kadang-kadang lupa kalau kita bersikap kasar, berkata-kata kasar itu kita merasa bahwa orang lain tuh kan cuma dunia maya, perasaan terlukanya pasti nggak akan sebesar kalau kita ngomong enggak juga, karena yang di seberang sana kan juga manusia. Oke, tunggu bentar. Dan it works the other around juga ya. Kalau misalnya kita bikin konten-konten yang positif, kita tuh nggak akan tahu loh siapa yang sedang kita selamatkan hidupnya di ujung sebelah sana gitu. Oke. Tunggu bentar, Mbak Ayu, kita ke Chief. Chief, apakah mesti jalan sekarang? Jadi kita akan closing karena Chief harus pergi ke acara. Saya harus minta izin, saya harus ke yang tadi netizen fair di sana di Kokas. Kalau ada yang mau ikut juga boleh sama saya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih. Bear 5 years with me. Yes. Aduh, sedih nih. Wow, saya malah seneng. Karena mau selamatan sama anak yatim di rumah pengajian. Wow. Kita diundang nggak? Boleh datang. Standing invitation. Standing invitation. 5 tahun insya Allah husnul khotimah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mendukung, mengkritik, menyukai, tidak menyukai atau apapun itu menjadi dinamika dari kehidupan kita semua. Dan yang pasti saya yakin Indonesia akan tambah maju dengan teman-teman semua, karena generasi muda ini semua. Terima kasih banyak semuanya kepada teman-teman semua. Terima kasih Chief. Ada sedikit, bentar ya. Ada sedikit goodie bag dan juga kenang-kenangan ini Chief, saya bagikan. Boleh dibuka bajunya, ini Fame with Purpose, jadi kemanapun Chief melangkah, ingatlah kepada kami Chief. Ya mungkin internet bisa lebih dipercepat. Ya, Metro apanya tuh? TV ya kan Chief. Oke, di sini Chief kita foto dulu. Oke, terima kasih Chief. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Rudiantara. Terima kasih Chief. Semoga sehat selalu. Dan juga ingat kita ya Chief. Iya. Jadi gini, kita kan sudah hampir melalui setengah dari bagian sesi diskusi. Jadi silakan kalau ada yang ingin mau bertanya, siapkan pertanyaan. Karena sebentar lagi juga akan kita buka untuk Q&A untuk waktu 20 menit terakhir. Oke, sekarang kita akan lanjutkan sedikit ya. Kita akan lanjutkan sedikit mengenai yang tadi Mbak Ayu. Mbak Ayu kan berbicara gini. Poinnya adalah berbuat baik itu nggak cukup. Jadi berbuat baik aja. Kasus Mbak Ayu seperti itu. Banyak orang memberikan bantuan, terus ditolak. Kamu siapa? Kamu beda, mohon maaf, kamu beda ras, beda agama, beda kultur, beda apa segala macam. Lalu kenapa mau susah-susah ngerjain hal ini? Kalau saya baca Mbak Ayu ini kan sekolah di beasiswa luar negeri ya Mbak, ya kan? Terus juga pernah berkarir di perusahaan swasta. Kan udah enak hidupnya. Terus ngapain untuk susah-susah dibully untuk mengirimkan anak untuk tukar pelajar ini? Jadi sahabat saya tuh pernah nanya, yuk
untuk menemukan tujuan hidup, kita tuh harus bisa menjawab 2 pertanyaan. Apa yang kamu cintai atau apa yang bikin kamu marah? Terus dia nanya, apa yang kamu cintai? Terus waktu itu gue kayak, apa yang gue cintai ya? Kayaknya gue suka jalan-jalan, gue suka fotografi. Waktu itu masih jomblo ya? Sekarang juga masih jomblo. Oh sekarang juga masih jomblo, oke. Jadi jawabnya agak bingung tuh ya, gimana ya Mbak ya? Oke. Apa yang gue cintai ya? Ya siapa tahu ada dede gemes di sini. Atau kakak-kakak lucu juga yang ada di sini. Oke. Nah, terus kemudian dia nanya, jadi apa yang bikin kamu marah? Dan waktu itu jawaban saya gampang banget. Oh yang bikin saya marah adalah intoleransi. Mantan? Oh bukan. Intoleransi. Oke, sorry. Bukan mantan. Kita baik-baik mantan aja nggak bikin marah. Enggak baik-baik aja kita. Ya. Intoleransi itu bikin marah. Jadi waktu itu buat saya gampang banget, ya udah kalau gitu saya ya melanjutkan hidup aja di bidang intoleransi ini gitu. Gimana caranya saya bisa ngajarin toleransi buat Indonesia? Intoleransi, pengalaman intoleransi apa ya yang pernah dirasakan? Macam-macam. Kalau jadi ada yang, wah ini ada beberapa. Jadi pertama kali itu saya ngerasain waktu saya di Maluku. Jadi saya dulu pernah jadi guru SD di Maluku Utara. Nah, teman-teman tahun 98 udah pada lahir belum ya? Baru lahir ya, berarti Z. Tahun 98, 99. Nah, itu tuh pas ada 98, 99 kan kerusuhan di Jakarta dan di berbagai daerah di Indonesia dan itu sampai ke Ambon. Yeah. Nah, ternyata setelah kerusuhan itu banyak desa di daerah Maluku tuh yang disekat-sekat. Ini desanya orang Islam, desanya orang Kristen. Nah, saya kebetulan ditaruhnya di desa orang Islam. Nah, saya tuh baru tahu bahwa ternyata, jadi anak-anak tuh kan gak pernah kenal sama orang yang beda agama ya setelah mereka hidupnya disekat-sekat gitu. Nah, suatu sore tuh saya gak pernah bisa lupa nih, jadi ada anak-anak nyamperin ke rumah, terus habis itu mereka dengan panik, dengan logat Ambon, ada orang Ambon di sini. Nah, saya akan mencoba logat Ambon. Jadi mereka nyamperin gitu, kelas 2, kelas 3 SD, nyamperin, Ibu Ayu, kita harus hati-hati Ibu, kerusuhan sudah dekat. Saya nanya ini kerusuhan infonya dari mana? Dari bapak itu Ibu. Biasa kalau info kan dari sana gitu. Dari siapa gitu, dari sana. Kerusuhan sudah ada di mana? Ada di Ambon Ibu. Saya kan di Maluku Utara ya. Ambon itu provinsi? Maluku. Beda provinsi. Nah, Ambon tuh jauh banget dari sini. Kalau dari Ambon ke sini kalau naik kapal tuh 2 hari. Jauh banget, nggak bisa bilang kerusuhan sudah dekat. Marah-marah tuh? Lumayan. Terus habis itu ada yang takut-takut angkat tangan. Ibu Ayu, apa? Ibu, kalau kerusuhannya naik kapal lama, nanti kerusuhannya datang naik pesawat Ibu. Ini stand up comedy ya, dia jadi orang stand up comedy. Lumayan, jadi kan? lucu loh itu, iya bisa. Iya. Tahun depan bisa diundang lagi jadi stand up comedian. Udah nggak ngomongin inspirasi lagi udah. Nah, dan ini beneran jadi waktu itu saya tuh setengah kesel gitu ya, tapi setengah kagum juga. Oh berarti critical thinkingnya jalan gitu. Tapi artinya anak-anak ini nggak paham apa artinya kerusuhan. Jadi mereka ngebayangin tuh kerusuhan tuh bisa datang naik pesawat. Terus ada anak yang bilang gini, Ibu Ayu, kita tuh harus hati-hati deh orang Kristen. Karena orang Kristen bisa bakar-bakar kita per rumah. Ini kan anak-anak Islam semua ya. Terus waktu itu saya berpikir, ini gila ya. Ini anak-anak, mereka tuh lahirnya setelah kerusuhan. Jadi anak murid-murid saya tuh lahir tahun 99-2000 gitu. Artinya mereka lahir setelah kerusuhan, artinya mereka gak pernah ketemu orang Kristen seumur hidupnya. Kalau mereka bisa sebenci itu sama orang Kristen, kira-kira anak-anak di desa sebelah gimana? Sama, pasti sama bencinya, sama takutnya sama orang Islam. Jadi waktu itu saya pikir ya gak bisa didiamkan gitu ya. Makanya terus setelah balik, saya bikinlah Sabang Merauke. Tujuannya supaya anak-anak ketemu aja. Dan kalau misalnya tadi lu nanya gitu ya, pernah didiskriminasi apa aja gitu. Salah satunya misalnya saya sebagai perempuan pakai jilbab, bermuka Jawa dan berkulit coklat, paling sering didiskriminasi ketika di mana? Bandara. Ketika di bandara. Apalagi kalau baru pulang dari Hong Kong, ya kan? Baru pulang dari Singapura, baru pulang dari Arab. Oh ya? Perlakuannya luar biasa. Sekarang sih udah lumayan membaik. Tapi dulu tuh pernah sampai jadi dicegat. Dan biasanya kalau dicegat ditanyain, Mbak kerja atau sekolah? Pulang dari Singapura gitu kan, saya dulu lama di Singapura. Kerja apa sekolah? Kerja. Kalau gitu ikut pelatihan dulu di sebelah sini. Ikut pengarahan dulu di sebelah sini. Dan saya kan biasanya ngomel ya, kan galak ya. Saya bisa ngomel, mana aturannya yang menunjukkan bahwa saya harus ikut pengarahan. Biasanya orangnya gak bisa nunjukin. Jadi biasanya saya terus jalan aja gitu. Nah suatu hari itu saya penasaran. Ikutan?
Jadi udah dikerubung. Kali nggak ada kerjaan ya Mbak? Bener. Jadi udah mau keluar gitu kan, dan udah ngomel-ngomel gitu. Nggak mau, pokoknya saya mau pulang gitu. Tapi kan ibu kerja di Singapura gitu, jadi ibu harus ikut pengarahan dulu gitu. Buktinya pada waktu itu ada orang dari flight yang sama lewat. Kok dia nggak dihentikan? Ya kan dia kerjanya beda Bu. Padahal dia nggak tahu saya kerja apa. Ya dia bisa-bisanya gitu menganggap bahwa saya kerjanya beda hanya karena stereotyping. Saya pakai jilbab dan bermuka Jawa dan berkulit coklat. Tapi karena saya penasaran ya udah, iya oke Pak saya ikutan. Jadi waktu itu bayangin ya, saya duduk di sebuah ruangan gitu agak gede, saya duduk di paling belakang. Terus di depan tuh ada meja, ada orang-orang pakai seragam PNS gitu, bisa kebayang ya suasananya ya. Nah terus dipanggil lah satu persatu gitu, ya Mbak silahkan maju, Mbak silahkan maju gitu. Terus sampailah saya yang terakhir karena saya duduknya paling belakang. Mbak silahkan maju gitu, terus saya duduk di depan si bapak ini. Terus dia kan buka-buka paspor saya gitu. Oh kerja di mana Mbak? Di Singapura Pak. Oh udah berapa lama? Udah 2 tahun Pak. Betah Pak. Majikannya baik? Mbak boleh nggak aku kasih konteks sedikit? Baik Pak. Jadi, boleh ya aku kasih konteks sedikit. Jadi gini, bagi yang belum kenal Mbak Ayu itu pernah menjadi ex-staff Gubernur DKI Jakarta. Terus Mbak Ayu adalah alumnus Duke University dengan gelar MBA. Mbak Ayu mendapatkan Fulbright Scholar, betul ya? Mbak Ayu adalah pengajar muda angkatan 1 Indonesia mengajar. Mbak Ayu ini yang waktu di Singapura ex-manager Procter & Gamble ya kan? Procter & Gamble, ex-manager. Mbak Ayu pernah bekerja di Unit Kerja Presiden atau UKP 4. Nah jadi kan ada konteksnya ya, dilanjutkan Mbak jadi lebih enak. Ketawanya bisa lebih kencang sekarang. Nah jadi ditanyain kan, majikannya baik? Baik Pak. Nanti setelah pulang dari Indonesia kembali lagi ke Singapura? Iya Pak. Majikan yang sama? Iya Pak. Udah diain aja lah. Terus habis itu dia buka-buka paspor lagi kan. Ada visa Arab. Wah masih muda udah pernah kerja di Arab ya. Hebat kamu ya. Iya Pak. Nah, jadi kalau misalnya lu nanya soal diskriminasi, diskriminasi itu nggak cuma soal ras sama betul, sama tidak hanya etnis. mengenai sarah ya. Dan kadang-kadang banyak yang nanya gitu, kalau misalnya nanti kuliah, boleh, saya kepikiran pengen kuliah ke luar negeri Kak, tapi saya pakai jilbab, saya takut gitu. Saya bilang jangan khawatir, diskriminasi itu tidak terjadi di negara sana, diskriminasi itu terjadi di negara kita sendiri. Jadi jangan khawatir. Oke, kita berikan tepuk tangan nih untuk Mbak Ayu, Mbak. Thank you so much, ceritanya luar biasa. Masih ada waktu nggak sih? Udah habis ya? Berapa? 2 minutes. Oke, satu pertanyaan saja. Mungkin gini, ada 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, tapi jawabannya dirangkum aja. Silakan yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Oke. Kalau nggak ada, sebenarnya gue mau cerita soal beberapa hal yang gue kerjain dong. Boleh. Boleh slide-nya nggak? Boleh. Jadi ada 30 slide nggak? Oh, ini nggak bisa diklik sendiri. Kenapa saya tidak diberikan independensi untuk share? Oh, there you go. Oh itu anak-anak saya. Mana tadi? Yay. So that's the kids. Kalau yang di sebelah sana nggak kelihatan, boleh kesini. Kalau ini mau pindah silakan, teman-teman. Gue di sini ya, soalnya nggak kelihatan. Iya. Nah terus jadi gue sadar bahwa media adalah lembaga pendidikan terbesar. Ini tadi kalau sekolah sama TV itu kalau dibandingin jumlah jamnya kayak gimana. Jadi kalau sekolah tuh kira-kira anak Indonesia tuh sekolah 12.000 jam. Kalau TV tuh ini slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6, slide 7, slide 8. Ya, 108.000 jam. Dan itu artinya 8,8 kali. Jadi makanya tuh menurut saya perusahaan TV itu harusnya jadi lembaga pendidikan. Dan harus secara intensional mendidik gitu. Kalau enggak gawat. Ini yang mencerdaskan kehidupan bangsa atau membodohkan kehidupan bangsa tadi. Dan ini ada beberapa data yang menyebutkan dari seluruh dunia bahwa sebenarnya mendidik itu bisa dilakukan lewat TV. Mulai dari merendahkan angka kematian ibu dan anak, meninggikan angka literasi, kemudian membuat anak-anak jadi lebih paham tentang bahayanya HIV/AIDS di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada. Kalau yang usianya sudah agak lebih senior, pernah dengar Suami Siaga? Ya, siap antar jaga itu. Nah itu sinetron yang sukses banget, yang bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak.
Jadi pemerintah mau, silahkan kalau mau difoto, di jurnal juga banyak. Nah, kalau dulu kan sumber informasi itu TVRI, RRI, sama bisik-bisik tetangga, bukan? Kalau sekarang kan TV, radio, Twitter aja 300 juta akun yang bisa kita follow. Kalau mau di follow semua boleh. Instagram ada 1 miliar, Facebook ada 2 miliar akun yang bisa di follow. Dan jadi artinya sumber informasi itu banyak banget. Nah opsinya jadi dua, kita tuh mau build a wall atau kita mau open for all information. Nah ini yang dibilang sama Chief tadi, critical thinking. Jadi kita jangan sampai kayak tutup pikiran kita nggak mau dengerin apa kata orang, jangan sampai juga dibuka semua kita percaya pada apapun yang kita dengar, tapi kita harus critical thinking gitu. Jadi ada regulated gates-nya, supaya kita bisa memilih mana yang kita mau percaya. Nah ini cerita soal Gojek tadi. Terus saya juga suka cerita ini gitu, kadang-kadang tuh ada orang yang bilang, Kak saya pengen juga bikin konten yang baik deh, yang meaningful dan yang useful buat orang. Tapi follower saya cuma 27 Kak. Ngapain saya bikin? Nah saya pun pernah merasakan kayak gitu. Jadi waktu itu ada teman saya yang bilang, Ayu, jumlah likes itu tidak menunjukkan jumlah impact. Jadi misalnya, terima kasih. Ya enggak deh. Boleh 1 menit tambahan? Boleh, silakan. Jadi kalau misalnya konten gua bisa membuat orang jadi batal merencanakan untuk bunuh diri, itu kan impactnya luar biasa kan. Tapi likes-nya cuma 1. Terus misalnya ada 1 orang lain cuma scroll-scroll doang, terus ngelihat fotonya dan suka di likes-nya tuh sama-sama 1. Tapi dampaknya tuh beda banget. Yeah. Sehingga kita jangan pernah ngerasa discouraged untuk bikin konten yang baik, menyebarkan konten yang baik, hanya karena follower kita dikit. Kalau it's meaningful, it's going to be meaningful. Kalau itu bisa menyelamatkan hidup orang, bikin orang lebih bahagia, juga bisa gitu. Nah jadi gue mau share beberapa hal, ada Sabang Merauke Toleransi ID, Milenial Islami, Perempuan Gagal. Ada co-foundernya Perempuan Gagal di sini. Jadi Perempuan Gagal adalah platform untuk normalizing failure. Jadi kita pamer-pamer kegagalan. Jadi Mbak Ayu, perkenalkan saya adalah salah satu mahasiswa, makasih udah bikin Perempuan Gagal. Saya struggling dengan mental health selama 2 tahun. Setelah baca-baca dan nonton Perempuan Gagal, saya jadi berani minta tolong. Saya jadi berani ke psikolog sama psikiater. Ini nggak terlalu kelihatan tapi pokoknya hajar aja dulu. Dia intinya semula takut tapi kemudian jadi pengen mencoba. Hari ini aku berani speak up. Ini buatku besar sekali. Terus ini salah satu hashtag yang saya bikin, pamer kegagalan. Jadi kalau orang ditolak daripada kita malu dan disembunyiin, posting aja di Instagram kita pamer kegagalan rame-rame. Jadi intinya sebenarnya banyak banget hal-hal positif yang bisa kita lakukan meskipun kita followernya cuma dikit. Oke, silakan Mbak, kita tukeran tempat. Ya, oke, terima kasih. Ini buat gua dong kalau gitu ya, enggak ya? Kata penutup terakhir, jadi apa tadi? Oh, jadi intinya teman-teman jangan cuma jadi konsumen ya. Teman-teman paling enggak tuh jadi distributor yang positif lah. Distributor ada berita-berita baik, ada hal-hal positif yang membuat orang bisa belajar, sebarin, bantuin gitu. Itu selemah-lemahnya iman sebagai netizen. Tapi kalau bisa juga produksilah hal-hal yang baik. Karena kita nggak akan tahu siapa yang bisa kita tolong. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Dunia tidak akan pernah kekurangan konten-konten positif. Terima kasih. Terima kasih teman-teman telah hadir di sini di acara diskusi ini. Terima kasih telah bertahan sampai dengan akhir acara. Tidak ada yang pulang loh Mbak. Padahal kita bohongin ya, nggak ada door prize-nya hari ini. Oke, terima kasih. Semoga konten pada hari ini berguna bagi Anda, membawakan energi positif dan juga mindset yang lebih baik ke depannya. Terima kasih dan silakan untuk lanjutkan IDFest sepanjang hari ini. Thank you so much.